Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat rahimatumullah. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmat dan ridhonya, saya di sini bisa dalam keadaan sehat walafiat untuk menyampaikan ilmu kepada teman-teman sekalian. Tidak lupa juga sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita semua bisa mendapat syafaatnya dan diberi petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nailah Wulandari. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Nah, tujuan saya membuat video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas proyek mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 sekolah menengah atas. Saya di sini ingin menyampaikan atau membahas mengenai pentingnya menyantuni anak yatim piatu. Seperti yang kita ketahui, anak yatim adalah anak yang ditinggal ayahnya meninggal ketika usianya masih kecil atau belum balik. Sementara jika yang tiada adalah ibunya, maka disebut dengan piatu. Tidak ada satu orang pun anak yang menginginkan dilahirkan dalam keadaan seperti itu, dengan kondisi orang tua yang tidak lengkap atau bahkan tanpa keduanya sama sekali. Maka keberadaan mereka seharusnya menjadi perhatian kita semua. Al-Quran secara tegas mengatakan anak yatim adalah sosok yang harus kita kasihi, dipelihara, dan diperhatikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim, yang artinya adalah tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik, dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, manfaat dan keajaiban dari menyantuni anak yatim ada banyak sekali. Terlebih lagi jika tahu bahwa doa anak yatim mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu agama menganjurkan untuk menyayangi dan menyantuni anak-anak yatim. Kenapa sih menyantuni anak-anak yatim itu penting? Nah, satu, kita bisa bersama dengan Rasulullah SAW di surga. Menyantuni anak yatim dan mengurusi keperluan mereka adalah amal yang soleh yang berpahala surga. Tidak sekedar masuk surga, akan tetapi menjadi pendamping Rasulullah SAW di surga. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku dan orang yang mengurus anak yatim ada di surga." Seperti ini beliau mengisyaratkan kedua jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah terpenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang suka memberi, maka Allah akan memberikan balasan terbaik, apalagi jika sering menyantuni anak yatim. Allah akan melipat gandakan hartanya. Yang ketiga adalah tidak termasuk kepada orang-orang yang ingkar di hari pembalasan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberikan bantuan. Yang keempat adalah didoakan oleh malaikat. Orang yang menyantuni dan menyayangi anak yatim mempunyai manfaat akan didoakan oleh malaikat. Yang kelima adalah mendapatkan pahala setara dengan jihad. Tanpa harus berperang membela Islam, dengan kita menyantuni anak yatim dengan niat yang tulus untuk membantu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapat pahala setara dengan jihad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengurus 3 anak yatim, maka ia ibarat orang yang melakukan qiyamul lail pada malam harinya, berpuasa pada siang harinya, berangkat pagi dan sore dengan pedang terhunus di jalan Allah. Maka aku dan dia seperti 2 ini yang bersaudara. Dan beliau menempelkan 2 jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hikmah dalam menyantuni anak yatim itu banyak sekali. Salah satunya membantu kebutuhan hidup mereka, menumbuhkan sifat murah hati, menjauhkan dari sikap kikir, dan memperoleh perlindungan di hari kiamat bersama Rasulullah di surga. Hikmah yang bisa diambil dari adanya pembelajaran pemanfaatan teknologi ini adalah saya bisa lebih paham lagi menggunakan teknologi seperti mengedit video atau membuat video YouTube ini. Jadi kesimpulannya adalah, tunggu apa lagi jika tidak sekarang berbuat baik terhadap sesama? Mau kapan lagi? Ada banyak cara untuk menyayangi dan menyantuni anak yatim. Salah satunya yaitu dengan membantu pendidikan mereka, karena pendidikan untuk mereka cukup penting sebagai generasi penerus Islam. Untuk belajar di Nusantara dari Sabang sampai Merauke, semangat ya belajarnya. Jangan malas, karena dengan hanya bermalas-malasan, kita itu tidak akan pernah menggapai semua impian yang kita inginkan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya meminta maaf.
Semoga kalian paham dengan video pembelajaran ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.